Balada Si Roy, episode Joe, buku pertama dari 10 buku yang saya tulis. Ingin tahu proses kreatifnya, bagaimana saya menulis episode Joe, dan saya akan menceritakan hingga ke 10 buku, epilog buku terakhir. Bagaimana saya mendapatkan ide menulis Balada Si Roy, episode Joe, hingga buku ke-10? Ide cerita. Ini dia yang harus penulis dapatkan. Bagaimana menemukan ide cerita? Suatu hari, waktu itu kelas 1 SMA, saya menemukan ide Balada Si Roy ketika sedang nongkrong di Royal. Royal itu kawasan bisnis di Kota Serang. Saya melihat anak muda lalu lalang memakai motor, naik sepeda, jalan kaki, semuanya gembira, tertawa. Lalu karena saya sudah membaca buku, terutama novel-novel petualangan seperti misalnya Outsider, Karl May, 80 Hari Keliling Dunia, Tom Sawyer, Petualangan Jim Bowie, Ahmad Tohari, Margate. Lalu saya membayangkan satu figur anak muda, terutama remaja, yang senang traveling. Saya juga terpengaruh oleh tulisan-tulisan M.J. Alif di majalah Gadis, tulisan-tulisan Arswendo Atmowiloto di majalah Hai, catatan perjalanan Gerson Poyet atau Daniel Caniago di majalah Sarina dan di Kartini. Lalu saya membayangkan remaja itu adalah remaja laki-laki yang senang bertualang. Lalu mulai saat itulah, kelas 1 SMA, saya mulai detail menuliskan catatan-catatan kecil apa yang terjadi di Kota Serang, Bandung, Indonesia. Saya mulai membaca, melamun terus-menerus dari hari ke hari. Saat itu saya lebih dikenal sebagai atlet badminton di Kota Serang. Saat itu di Kota Serang, saya lebih dikenal sebagai atlet badminton. Walaupun tangan satu, nggak main-main prestasi saya. Di sekolah, saya mewakili tim sekolah kalau ada pertandingan antar sekolah. Bahkan antar kabupaten, waktu itu masih Kabupaten Serang. Nah, barangkali saat itu saya bermimpi. Bermimpi menjadi seorang pengarang, tapi juga kemudian bermimpi ingin jadi pebulu tangkis seperti Rudi Hartono, bermimpi ingin jadi petualang seperti Marco Polo, seperti Columbus, menaklukkan dunia. Mimpi anak muda. Saya barangkali waktu itu belum tahu arahnya kemana, tapi saya terus rajin mencatat, membaca buku. Saya belum mendesain secara pasti. Nah, setelah lulus SMA, baru saya berpikir akan melanjutkan ke mana. Saya memilih Fakultas Sastra di Universitas Padjadjaran. Saya merasa yakin dengan kemampuan saya karena saya anak paspal, walaupun bukan pelajar yang pintar secara akademis di kelas saya di 3 paspal, tapi saya meyakini bahwa saya bisa masuk ke Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Dan alhamdulillah ketika diumumkan saya diterima di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran jurusan Bahasa Indonesia. Nah, singkat cerita, saya mempelajari teknik menulis, baca buku di Bandung, surga buku. Saya lebih baik tidak makan daripada tidak membeli buku. Makin hari di kamar kos saya buku makin banyak, yang kemudian buku itu dibawa kemana-mana saya pindah. Bahkan ketika saya bekerja di Gramedia pun, buku-buku itu selalu dibawa ke kamar kos saya yang baru. Kemudian setelah berkeluarga dibawa di belakang saya, masih banyak lagi. Nah, setelah saya
saya bilang saya menguasai teknik menulis, mungkin tidak 100%, tapi saya merasa yakin bahwa saya hanya perlu menulisnya. Nah, supaya saya yakin saya mengundurkan diri dari Fakultas Sastra di Universitas Padjadjaran, saya memilih traveling. Saya waktu itu ingin mengambil ruh seorang backpacker. Saya 2 tahun keliling Indonesia, saya tulis setiap detail-detailnya, tulis begitu saya isi ruh saya. Lalu saya menemukan kuncinya, yaitu setiap remaja Indonesia pasti pernah kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, kehilangan hal paling berharga 1 kali dalam hidupnya. Saat itu tahun 85 sampai 87. Jadi saya 2 tahun mengelilingi Indonesia, pulang tahun 87, langsung saya naik ke kamar dan saya bongkar semua. Ibu saya mengumpulkan buku-buku harian saya yang saya kirim dari kota-kota yang saya singgahi, saya buka, saya bacain selama 1 bulan. Saya pulang Oktober kalau nggak salah, lalu saya langsung menulis 4 episode Balada Si Roy di kamar saya di lantai 2 di pavilion di komplek Pedanka Penancanan Kota Serang sebelum pindah ke Rumah Dunia di Ciloang ya. Saya referensi bukunya bukan 1, 2, puluhan. Musik saya putar dan selesai 4 episode. Judulnya waktu itu Petualangan Si Roy. Saya belum merasa yakin. Nah, sahabat Balada Si Roy, barangkali tidak pernah terpikirkan bagaimana saya berdarah-darah menulis novel Balada Si Roy, terutama episode Joe. Jadi, saat itu bulan Oktober, dalam 1 bulan itu saya berhasil menulis Oktober, November, Desember. Ya, bulan Oktober itu berhasil menulis 4 episode. Judulnya masih Petualangan Si Roy. Judul episodenya sudah ada. Episode pertama Joe, episode kedua Aventurir, episode ketiga saya lupa ya, random apa ya, saya lupa deh. Ya lah, lupakan judul-judulnya dulu. Yang saya cari waktu itu judul novelnya, saya belum puas Petualangan Balada Si Roy. Karena kalau saya tulis Petualangan Si Roy, berarti orang akan menduga ceritanya tentang petualangan, dan itu nggak asik. Nah, tiba-tiba saya mendengar lagu John Lennon, Ballad of John and Yoko. Nah, saya waktu itu punya kaset The Best of John Lennon. Harus cari inspirasi saya. Dan ketika melihat satu novel karangan siapa, Charles Dickens ya, Scott gitu, saya lupa siapa sih. Judulnya Rob Roy. Rob Roy itu aduh, lupa saya yang nulis ya. Saya lihat Rob Roy, Ballad John and Yoko. Akhirnya saya merasa yakin tokohnya Roy Boy. Tadinya kan Rob Roy, saya ubah menjadi Roy Boy. Saya masukkan nama bapak saya Haris, Roy Boy Haris nama tokohnya. Judulnya Balada Si Roy. Saya ingin bahwa semua orang di Indonesia yang membaca buku saya akan tersentuh hatinya, karena cerita ini tentang balada, tentang kesedihan-kesedihan orang Indonesia, terutama remaja. Karena tadi, bahwa setiap remaja di Indonesia, atau semua orang Indonesia pernah mengalami 1 kali kehilangan dalam hidupnya. Nah, saya coba metaforkan ke Roy, kehilangan anjing herder. Nah, Oktober itu saya bawa ke Majalah Hai 4 episode. Saya bertemu Arswendo, bertemu Mbak Retno, bertemu Mas Weda. Saat itu mereka belum antusias melihat saya lebih intens dengan Mbak Retno dan Mas Wendo. Saya mencoba menjadi seorang sales. Saya bilang ke Mas Wendo, ini rock. Majalah Hai sedang mencari identitas laki-laki, ini laki-laki. Saya bilang kalau lupus permen, ini menyebut apa, permen, Roy itu apa ya waktu itu, musik lah, rock. Kalau
lupus itu sweet pok, saya bilang begitu. Nah, singkat cerita diterima. Bulan Maret tanggal 8 dimuat. Tapi saya harus mengubah nama menjadi Golagong. Karena Harry Hendrayana Haris tidak menjual. Nama Golagong itu sendiri juga hasil diskusi dengan keluarga, terutama emak dan bapak. Emak dan bapak sebetulnya ingin nama Harry Hendrayana Haris ditulis di mana-mana, dibaca banyak orang. Tapi nama itu justru menjadi berkah. Kata bapak, karyamu masuk, gol. Kata emak, tulisan-tulisanmu harus menggema dan membekas di hati pembaca. Dan kalau sukses, kamu tidak boleh sombong. Jadilah Golagong, ditulisnya Golagong. Filosofinya, kesuksesan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Balada Siroy selesai 10 jilid dari tahun 88 hingga 94. Saya risetnya juga 6 tahun dari 81 hingga 87, menulisnya juga 6 tahun dari tahun 88 hingga 94. Alhamdulillah, dan sekarang Fajar Nugros dengan IDN Picture akan memproduksi novel Balada Siroy episode Jo ini menjadi film di layar lebar. Mudah-mudahan liburan lebaran 2021 kita bisa duduk manis di kursi bioskop menonton Balada Siroy episode Jo. Saya mohon doanya. Terima kasih supportnya. Salam Ransel. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini.